Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Kali ini kita kembali berbicara tentang tim nasional Indonesia yang akan bertanding kembali nanti pada bulan Juni dalam lanjutan ronde kedua pra Piala Dunia zona Asia, yang mana kita akan bertemu nanti pertama kali melawan Irak dan juga selanjutnya akan bertemu Filipina. Yang keduanya kita bertindak sebagai tuan rumah. Kalau kita berhasil memenangkan salah satu dari pertandingan ini, maka langkah kita menuju ronde ketiga pra Piala Dunia zona Asia, yang artinya juga membuat kita otomatis lolos ke Piala Asia berikutnya, tidak akan terbendung. Tidak peduli apapun hasil yang diraih oleh Vietnam, pesaing terdekat kita kali ini di ronde kedua ini untuk lolos ke babak kedua. Nah, seperti berulang kali dikatakan oleh Erick Thohir, nanti seandainya kita berhasil lolos ke ronde ketiga pra Piala Dunia zona Asia ini, maka lawan kita itu akan semakin sulit dan tim kita yang sudah tersedia saat ini tidak cukup. Dan Erick Thohir juga mengatakan itu terbukti di ronde kedua ini ketika banyak pemain kita yang cedera dan juga kemudian dilanda demam. Berkat tim kita yang cukup mumpuni kedalaman skuad tim nasional kita masih tetap berhasil mengalahkan Vietnam secara back to back. Ya, untuk itu Erick Thohir dalam berbagai kesempatan mengatakan akan menambah kembali pemain diaspora, gitu ya. Jadi yang kalau di video saya di akun sebelah saya katakan bahwa Indonesia menambah lagi 2 amunisi yang diperkirakan itu adalah Calvin Verdong dan juga Jens Raven, karena Erick mengatakan bahwa ujung tombak yang akan ditampilkan ini untuk saat ini mungkin belum siap untuk bermain di level tertinggi, tapi kita akan mempersiapkannya untuk masa yang akan datang dalam jangka panjang, dan itu kemungkinan Jens Raven yang masih bermain di akademi ya. Nah, kali ini pagi ini tepatnya Erick membuat kejutan lagi. Ya, kita tahu ya berkali-kali Erick ketika ditanya apakah itu Jan Verdong, apakah itu Calvin Verdong, apakah itu Jens Raven, dia selalu mengatakan, kalau belum salaman sama saya itu belum bisa dipastikan katanya ya. Nanti kalau udah salaman sama saya itu tandanya jadi gitu ya, berarti baru bisa kita pastikan bahwa dia akan memperkuat tim nasional Indonesia. Nah, justru pagi ini kita lihat sudah mulai beredar di banyak media sosial, Erick Thohir bersalaman justru bukan dengan Calvin Verdong atau Jens Raven, tetapi Emil Audero Mulyadi, pemain kelahiran Indonesia, tepatnya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, ya, yang bersalaman dengan Erick Thohir ya. Memang belakangan ini kita melihat tanda-tanda bahwa Emil Audero Mulyadi akan bergabung dengan timnas ini kelihatan menguat ya, sinyal-sinyal yang diberikan, misalnya di bio Instagramnya dia menampilkan bendera Indonesia seperti itu. Kemudian Erick Thohir berbicara dengan pemilik klub Sampdoria, juga dengan Massimo Moratti di Inter Milan, tempat bermainnya Emil Audero kali ini, atau ya klubnya bermain untuk hari ini sejak Sampdoria degradasi ke Serie B, dan arah-arahnya belum akan bangkit musim ini karena masih jauh sekali dari posisi ketiga saat ini Venezia, klubnya JXS. Posisi Sampdoria jauh di bawah. Nah, jadi ini menariknya, yang salaman itu dengan Emil Audero Mulyadi. Sementara kita mengetahui bahwa Emil Audero Mulyadi ini mendapat sentimen negatif, ya, mendapat sentimen negatif di kalangan pecinta sepak bola nasional. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu media Malaysia Makan Bola menyebutkan apakah Emil Audero Mulyadi ini naturalisasi Indonesia selanjutnya, itu dipenuhi dengan komen negatif dari Indonesia ya. Bahkan sampai orang Malaysia sendiri heran. Kita lihat misalnya seperti di sini katanya, loh kenapa kalian menolak Emil Audero, karena
ini bukan hanya grade A ya, tapi grade A plus. Emil Audero ini dia bermain di Italia, liga yang terkenal dengan pertahanannya ya, yang memperkuat pertahanan, selalu dipenuhi dengan kiper-kiper jago ya, mulai dari zaman dulu ya, dari zaman Italia dilatih oleh Enzo Berzot gitu, sampai kemudian kita mengenal, mungkin kalau di generasi saya 82 saya udah nggak ingat waktu Italia juara, saya belum nonton itu. Saya pertama kali nonton di Piala Dunia 86. Italia itu sudah diperkuat oleh kiper-kiper hebat ya. Yang saya kagumi itu misalnya Walter Zenga ya, tapi saya lebih suka Gianluca Pagliuca. Kemudian setelah itu ada kiper-kiper hebat seperti Peruzzi ya, kemudian Buffon, bahkan sekelas dari Francesco Toldo itu hanya cadangan di timnas Italia pada waktu itu. Luca Marchegiani dari Roma itu hanya cadangan di Italia. Jadi penuh kiper-kiper hebat, dan Emil bersaing dengan itu gitu, dengan kiper-kiper hebat itu. Kalau di generasinya dia sekarang ini ada kiper-kiper seperti Donnarumma, itu seangkatan dengan Emil, dan kemudian juga ada Alex Mere, kuat-kuat sekali gitu ya. Nah, itu yang menjadi pengganti dari Gianluigi Buffon di timnas Italia. Jadi Emil ada di level itu, bersaing ya, meskipun tidak bisa menjadi pilihan, tapi Emil ada di level itu gitu. Nah, jadi dia ini memang ada di grade A plus ya, Emil Audero Mulyadi ini. Nah, pertanyaan orang Malaysia tadi kenapa, maka dibalas ya oleh orang Indonesia, kalau kalian mau ambil aja Emil, kami nggak perlu, kami udah ada Martin Paes gitu. Nah, Martin Paes ini jauh lebih disukai oleh pemain timnas Indonesia karena dia sendiri yang mengajukan diri untuk dinaturalisasi ya, dan bahkan bukan PSSI yang mendekati mereka, bukan yang lain mendesak, tapi keluarganya sendiri yang meminta Paes untuk bermain bagi tanah air neneknya ya, Indonesia gitu. Nah, jadi itu karena Indonesia ini bangsa patriotik, kita sangat menyukai hal-hal patriotik seperti itu, seperti Paes. Dia sangat dihargai tinggi oleh Indonesia. Tapi masalahnya Paes sekarang ini kasusnya itu masuk ke CAS ya, masuk ke CAS, Komisi Arbitrase ya, Pengadilan Olahraga, yang mana di situ itu akan sulit. Karena apa? Karena yang kita gugat itu adalah statuta FIFA. Statuta FIFA yang mengatakan bahwa pemain yang sudah berusia di atas 21 tahun atau 22 tahun gitu bermain memperkuat timnas negara lain, ya apakah itu di kelompok umur ataupun di tim nasional, itu tidak bisa lagi naturalisasi. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita hadapi di FIFA. Meskipun Erik mengatakan optimis kita akan memenangkan gugatan tersebut pada bulan Mei nanti gitu, tapi kita nggak tahu seperti apa nanti hasilnya gugatan itu, apakah kita menang atau tidak ya, dan itu berisiko sekali seandainya kita kalah gitu. Nah, pada saat ini kembalilah Erik mendekati Emil Audero Mulyadi ya, si Mulyadi ini pun ternyata menyambut dengan tangan terbuka ya, dia pun dengan senang hati membela timnas Indonesia, negara kelahirannya, negara tempat kelahirannya gitu. Masalahnya kemudian di Indonesia ini adalah pernyataan Bapak Emil beberapa waktu yang lalu yang membuat sakit hati ya, mungkin sekitar 90% bahkan lebih warga Indonesia, ketika dia mengatakan mimpi kali Emil main untuk Indonesia. Kalau mau Piala Dunia itu ya di Italia, Indonesia lolos Piala Asia aja enggak, penghargaan ke pemain juga nggak ada gitu ya. Nah, kemudian itu diralat oleh bapaknya Emil belakangan ini. Ya saat itu memang ya siapa sih orang Indonesia juga kalau anaknya punya karir bagus berkuat di Indonesia, PSSI-nya hancur-hancuran gitu kan, pengelolaannya tidak jelas, tapi cahaya terang mulai terlihat ketika Erik mengambil alih PSSI seperti sekarang ini. Jadi wajar saja. Kemudian itu ya yang membuat sakit hati gitu Indonesia. Tapi kemudian kalau kita tilik lagi lebih jauh, sebenarnya ketika ayah dari Emil
Mulyadi mengatakan itu, konteksnya bukan dia berbicara dengan wartawan ya, tapi seorang kerabat gitu yang memfilmkan atau memvideokan apa yang dia katakan, kemudian disebarkan untuk konsumsi publik sehingga membuat kemarahan pecinta sepak bola Indonesia. Padahal itu sebenarnya omongan sama keluarga ya, misalnya saya dengan adik saya ngomong, gimana sih Pak ini main ya, mimpi kali masak Indonesia kalau mau di sana gitu. Jadi konteksnya itu bukan dia maksudkan untuk konsumsi publik, bukan untuk menantang supporter tim nasional Indonesia gitu, tetapi itu antar keluarga dan itu wajar saya pikir gitu ya. Cuma karena memang tersebar, banyak orang yang merasa sakit hati. Tapi Emil sendiri tidak seperti itu pendapatnya ya. Emil sendiri tidak merasa pernah merendahkan Indonesia atau menolak orang Indonesia. Bahkan dia katakan tidak ada sebelumnya yang benar-benar serius mendekati dia untuk dinaturalisasi dari PSSI. Baru kali ini pada masa Erick Thohir ini betul-betul naturalisasi. Nah, jadi seperti itu kasusnya Emil Audiero Mulyadi ini, yang sebenarnya ya kalau dia mau dinaturalisasi itu luar biasa, itu tambahan kekuatan luar biasa untuk timnas Indonesia. Karena Sintayong sendiri mengatakan kalau Emil memang bersedia dinaturalisasi, dia menggaransi bahwa posisi inti di timnas Indonesia itu kiper akan diberikan kepada Emil. Kalau kemudian Emil dan ditambah lagi Paes bisa dinaturalisasi, itu akan luar biasa sekali ya. Itu akan luar biasa sekali. Itu kekuatan lini belakang Indonesia memang akan sangat luar biasa gitu ya. Setelah di depannya itu ada Bang J, kemudian di sana nanti apalagi Calvin bersedia bergabung, dan kabarnya juga nanti Kevin Dix bakar besi dan juga sudah memberi sinyal untuk bergabung. Itu akan luar biasa di belakang kita ya. Dengan kekuatan seperti itu, Irak yang di 2 pertandingan terakhir terus mengalahkan kita, mereka pun akan ketar-ketir melihat line up dari tim nasional Indonesia ini gitu. Nah, jadi entah bagaimana nanti, tapi bagi saya Erik silahkan maju terus. Saya pikir seperti dulu kasus juga Elkan Baggett yang simpang siur, dikatakan dia tidak mau, akhirnya dinaturalisasi karena tidak jadi Piala Dunia U20 di Indonesia, dan juga berbagai rumor mengenai Justin Hubner yang katanya minta bayaran, yang ternyata itu adalah ulah agennya tanpa sepengetahuan dirinya gitu. Ketika dia sudah memperkuat tim nasional Indonesia, mereka berdua dan tampil bagus, mereka berhasil merebut hati para penggemar sepak bola Indonesia ya, dan malah menjadi pemain idola untuk saat ini. Jadi saya pikir Emil juga nanti akan sama ya, meskipun sekarang begitu banyak orang Indonesia yang tidak menyukainya, tapi nanti ketika Emil benar-benar bisa dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia dan tampil apik di bawah mistar gawang Indonesia sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Bang J dan Profesor Toha dan juga Justin Hubner, fans sepak bola Indonesia akan memaafkan bapaknya kok, dan akan melupakan bahkan, dan kita akan mengeluh-ngeluhkan Mulyadi sebagai pemain kelahiran Indonesia ini yang nanti akan memperkuat timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan, saya berharap secara pribadi kali ini Erick Thohir berhasil dengan misinya, dan Emil Audiero Mulyadi akan menjadi kiper tim nasional Indonesia. Kalau nanti Paes juga bisa dinaturalisasi, malah lebih bagus lagi. Kita akan punya kekuatan yang luar biasa di lini belakang. Ditambah Hernando nanti sebagai kiper ketiga, kita tidak khawatir lagi dengan penjaga gawang ya yang akan mengawal lini terakhir kita di bawah mistar. Apalagi mereka berdua bisa build up, baik Emil Audiero maupun Paes itu akan bisa build up. Kita tidak ragu lah pokoknya nanti lini belakang kita seperti apa ya, dengan permainan passing pendek ala Sintayong. Semoga timnas Indonesia berjaya memenuhi harapan kita kali ini, bisa lolos ke ronde ketiga Piala Dunia zona Asia. Dan siapa tahu, meskipun Coach Justin mengatakan berani taruhan Indonesia dia akan lolos,
Siapa tahu dengan tambahan kekuatan kali ini kita bisa lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia setelah merdeka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berkah.